inspirasi. Karir di perbankan, persiapan, kesempatan, dan strategi. Halo Sobat Ngulik, selamat sore. Pada kesempatan kali ini merupakan tayang perdana Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi, di mana setiap podcastnya akan kedatangan bintang tamu yang kompeten pada bidangnya. Dan pada kesempatan kali ini Ngopi Podcast bertemakan karir di perbankan, persiapan, kesempatan, dan strategi bersama Halo, saya Fedro. Halo, saya Tiara. Di sini kita akan ngulik-ngulik bareng nih Fedro bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Vice President Finance di Bank DBS Indonesia sejak tahun 2018. Selain itu, beliau juga merupakan alumni Fakultas Ekonomi Manajemen angkatan 2001. Kira-kira penasaran gak sih, Do, siapa narasumber kita hari ini? Penasaran banget gak sih Tiara? Siapa sih Tiara narasumber kita pada sore hari ini, Tiara? Nah, langsung kita panggilkan saja Bapak Tanu Anggara Putra dari Bank DBS. Halo Kak Tanu. Apa kabar nih Kak Tanu? Baik. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman ngulik nih yang udah kepo banget tentang Kak Tanu, mungkin pengen tahu nih Kak Tanu gitu kan. Mungkin bisa perkenalan dulu mungkin secara singkat Kak, mungkin tentang edukasi Kakak juga, karir Kakak juga, passion, dan juga sedikit personal life dari Kakak. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua ya. Saya Tanu di manajemen firm itu angkatan 38 ya, atau angkatan kedua ya. Mungkin buat teman-teman tuh angkatan jebot anggapnya ya. Karena kita udah belasan tahun lulus dari tahun 2005, berarti sudah 15 tahun lulus dari manajemen firm. Sedikit aja mungkin saya awalnya karir itu bukan di bank tapi di ban pabrik Goodyear di Bogor, itu selama 2 tahun. Pada saat itu saya material kontrol departemen, kerjanya sebagai material analis. Nah, kenapa saya sebetulnya kerja di Goodyear itu sebenarnya nggak jauh dari, karena pada saat itu saya penelitiannya di Goodyear itu mengenai cost accounting terhadap raw material analisis, optimisasi persediaan bahan baku yang saya ambil, atau di kampus itu jurusannya MPO ya, zaman saya dulu, manajemen produksi dan operasi kalau nggak salah ya. Nah, kemudian saya ditawarin oleh di tempat saya kerja tersebut sama manajernya untuk join setelah saya lulus. Jadi saya sebenarnya nggak sempat apply kemana-mana, begitu lulus wisuda langsung join ke PT Goodyear. Di sana 2 tahun ya. Kemudian barulah dimulai petualangan saya bekerja di bank. Pertama dari HSBC, saya di sana 4 tahun. Kemudian saya pindah ke bank cukup lama, 7 tahun. Pindah ke Commonwealth Bank 2 tahun, dan sekarang ini terakhir di UBS 2 tahun. Jadi kebetulan tempat bank yang saya kerja itu semuanya foreign bank, bukan semua. Oke, Kak. Ngomongin dunia perbankan nih, Kak. Boleh dong Kak ceritain bagaimana dinamika berkarir nih Kak di dunia perbankan menurut versi Kakak? Oke. Karena saya baru punya pengalaman 2 sebenarnya dari sisi industri, yaitu di manufacture sama di banking. Memang kalau saya bandingkan, perbankan itu punya dimensi yang sangat kompleks ya. Maksudnya dari sisi produk, dari sisi proses, banyak kompleksitas yang pada saat itu saya nilai tidak ada di industri manufaktur ya. Dari sisi customer-nya juga, segmentasi dan sebagainya. Sementara kalau mengenai masalah dinamika karir itu yang saya jalanin, alhamdulillah sih kalau saya lancar-lancar aja ya. Kebetulan kalau saya karirnya nggak program seperti manajemen trainee, manajemen associate atau apa. Saya masuk bank itu benar-benar from zero, level yang paling bawah. Waktu itu saya sebagai relationship officer, yang tugasnya itu adalah kurang lebih dari sisi bisnis atau sales untuk consumer finance pada saat itu. Dan kemudian saya sempat
uh, dirotasi, dipromosi untuk pegang berbagai macam area seperti sebagai credit analis, kemudian sebagai business finance, kemudian di strategic development, sampai pindah saat ini di business performance management. Jadi sih kalau dari sisi dinamika karir sih, kalau saya ngejalaninnya lancar-lancar aja ya. Karena menurut saya karir itu bergantung dari gimana kita bisa mencapai apa yang KPI yang ditargetkan di awal oleh manajer kita. Gitu. Seperti itu Kak Tanu. Mungkin karena temanya sekarang perbankan ya Kak Tanu ya. Apalagi mahasiswa tentang perbankan itu kayak suka mungkin ya Kak Tanu tentang perbankan, apalagi soal-soal keuangan. Dan juga tidak banyak nih mahasiswa yang sudah menerjuni bidang-bidang keuangan mulai saat sekarang. Nah, Kak Tanu, gimana nih Kak Tanu? Mungkin ada tips akselerasi di perbankan yang selama ini Kak Tanu jalanin? Dari sisi karir maksudnya? Kayak gimana ya akselerasi karirnya Tiara ya? Iya Kak, akselerasi karir Bapak di dunia perbankan. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Sebenarnya masalah akselerasi atau percepatan karir itu, kalau saya sih nganggapnya santai-santai aja ya. Maksudnya kita nggak perlu terlalu yang bikin jadi ngotot, jadi stres atau jadi kayak gimana. Karir itu enjoy aja, dinikmatin. Karena setiap fasenya itu ada knowledge atau ada experience yang bisa kita dapetin. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di industri itu macam-macam ya tipikalnya. Pada akhirnya mereka nanti semua mungkin jadi leader yang baik, leader yang oke, punya karir yang cemerlang. Cuman ada macam-macam dari sisi waktu itu pencapaiannya. Ada yang sebentar, ada yang lumayan agak lama, ada yang lama juga. Tapi itu semua sebenarnya nggak cuma bergantung pada diri sendiri, tapi kadang-kadang juga bergantung dari bidang pekerjaan dan environment di company atau di bagian tersebut. Cuman kalau bagi saya yang paling penting adalah yang pertama mencapai apa yang ditargetkan atau di-assign untuk accomplish atau dicapai dari manajer kita atau dari perusahaan. Kemudian coba berpikir untuk melakukan hal-hal yang misalkan selama ini tuh sudah dianggap yang standar-standar aja, biasa-biasa aja. Coba making improvement dalam hal misalkan apapun bidang pekerjaan apapun bidang teman-teman di perbankan nanti gitu. Coba bikin something improvement dan itu di-showing ke manajemen. Nah, kebetulan karir saya itu sebenarnya secara akselerasi itu lebih banyak di Bank Citibank. Nah, di situ kebetulan bank tersebut itu mempunyai manajemen pengukuran kinerja dan juga karir yang sangat baik. Jadi, any improvement, any hard work, any effort lebih yang kita capai itu di luar dari apa yang ditetapkan, itu sangat dihargai sama company-nya dan bisa mengakselerasi karir. Nah, gitu ya, kurang lebih ya. Iya Kak, benar banget. Berarti kita tuh harus benar-benar harus beda gitu ya dari sebelum-sebelumnya, dari target-target kita sebelumnya gitu. Jadi kita harus benar-benar meng-upgrade diri kita sendiri untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengar-dengar nih Pak, kalau misalkan dengar-dengar nih di dunia perbankan itu ada mitos nih Pak, kalau misalkan kita sudah bekerja di dunia perbankan, maka karir selanjutnya itu kita pasti akan terjun lagi di dunia perbankan. Benar nggak sih Pak? Mitos itu? Ya sebenarnya sih bukan mitos ya, sebenarnya itu lebih ke arah uniqueness atau keunikan dari suatu industri. Jadi sebenarnya bukan cuma di perbankan ya, maksudnya kalau saya ngelihat teman-teman saya ada yang bekerja kayak di manufacture gitu ya, di manufacture di ban gitu ya, ban mobil. Itu karirnya seperti Gujir, pindah ke Bridgestone, pindah ke misalkan Lang Perdana. Nah itu sama-sama ban gitu loh. Kenapa di situ? Karena ada keunikan dari mungkin proses atau mesin di mengenai industri manufaktur ban itu yang sehingga mudah beradaptasi ketika pindah ke industri perusahaan yang sejenis.
Begitupun dengan perbankan. Jadi ada bidang-bidang yang mungkin di industri yang lain nggak ada. Contohnya misalkan mengenai misalkan kredit atau risk, ya, itu agak susah ya ditemuin di banking. Paling pun kalau misalkan ada, itu juga masih industri finansial gitu, misalkan leasing atau misalkan multi finance gitu, atau sekarang fintech, ya itu masih yang fintech B2B gitu ya, menyalurkan kredit itu bidangnya atau bidangnya itu masih sejenis. Jadi adaptasi terhadap pekerjaannya atau expertise orang tersebut di perusahaan yang sebelumnya dibawa ke perusahaan yang baru. Tapi kalau melihat dari bidang fungsinya, ada yang sebenarnya lebih ke general. Contohnya misalkan HR, ada dari bank yang pindah misalkan ke industri consumer goods. Ada juga saya melihat HR saya waktu itu kalau nggak salah pindahan dari manufaktur juga gitu. Waktu itu saya lupa nama perusahaannya. Nah, bidang-bidang kayak HR, finance itu kan kurang lebih dari sisi keilmuan ya, mungkin memang pasti ada bedanya, tapi dari sisi keilmuan mungkin bisa dianggap ini tuh di semua industri standarnya sama mungkin. Tapi memang ada beberapa hal keunikan yang beda, tapi dari sisi satu garis secara general mungkin sama. Nah, orang-orang yang berada di bidang kayak HR, finance, kemudian misalkan ada juga teman alumni saya, misalkan public relation, dia pernah di mining, kemudian pindah ke startup, kemudian sekarang ke banking. Nah itu multi industri kan. Jadi karena PR mungkin secara general garisnya sama, jadi dia bisa aja pindah industri ke satu industri lain. Tapi balik lagi sekarang berkaitan dengan keilmuan dan industri yang dia kerjain sekarang, karena tidak semua itu bisa dibawa dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Seperti itu. Jadi itu bukan mitos ya Kak Tanu, cuman kayak emang terkait dengan keilmuan saja gitu untuk pindah-pindah seperti itu ya Kak Tanu. Nggak mesti cuman bank doang, jadi ternyata semua industri juga seperti itu Kak. Betul. Sama aja sih. Sama aja. Gitu Tiara. Udah mau rencana pindah-pindah ya? Belum Kak. Udah mulai ada rencana pindah. Udah rencana pindah belum Kak? Belum juga tamat kuliah Kak. Oke, mungkin buat selanjutnya pertanyaannya Kak. Nih Kak, strategi apa sih Kak yang perlu Kakak persiapkan dalam mempersiapkan karir dunia perbankan? Strategi secara khusus tuh nggak ada ya. Jadi mau industri apapun, mau perbankan, mau manufacture, mau apa aja sih sebenarnya secara industri itu tidak ada hal yang spesifik ya kalau saya lihat ya untuk dipersiapkan. Cuman memang ada beberapa hal teknis yang teman-teman itu perlu tahu bahwa apa sih sebenarnya yang dilakukan karyawan, misalkan kita di manajemen ya, kalau kita pindah mau ke perkantoran gitu ya, office atau dari kerja di office gitu, itu ada beberapa kayak skill atau kemampuan yang memang dibutuhkan gitu, tapi menurut saya ini nggak spesifik ini di perbankan, dan itu pun sebenarnya bisa dibilang umum ke semua industri. Contohnya ya, di apa yang terjadi rutinitas di perkantoran itu, misalkan kalian bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan asing, di mana kalian punya kantor regional atau punya headquarter di luar negeri, yaitu komunikasinya banyak by email lewat bahasa Inggris. Nah, itu kan nggak mungkin ngebalas email bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia kan. Jadi setidaknya kalian harus tahulah sedikit mengenai bahasa Inggris ketika kalian memutuskan bekerja di perusahaan asing, terutama written, membalas-balas email. Kadang-kadang memang ada telepon, tapi harusnya frekuensinya nggak terlalu sering dibandingin dengan itu. Nah, terus komputer skill yang paling banyak dipakai itu di kantor itu adalah Excel. Itu udah umum, itu Microsoft Excel itu dipakai di semua kantor. Itu kita masih pakai itu untuk mengelola database. Bias apalagi kalau karir itu semakin dari bawah,
itu kemampuan computer skill, terutama berkaitan dengan Excel, bikin presentasi, kayak gitu itu, micro PowerPoint, kayak gitu itu banyak. Makin ke atas nanti mungkin nggak akan semakin banyak, tapi saat baru mulai itu entry levelnya terutama kayak yang baru masuk itu pasti banyak berhubungan dengan database, DBS, report, bikin presentasi. Nah itu kalau lulusan kalian lulus udah bisa itu jadi nilai tambah banget pada saat nanti kalian di interview ditanya. Jadi artinya kalau kalian sudah menguasai itu udah siap buat kerja gitu, nggak perlu diajarin lagi masalah teknis komputer. Nah terus di kantor itu biasanya sering ada group discussion, itu kemampuan kalian gimana mengelola meeting. Jadi kalian juga setting objektif meeting itu apa, yang diharapkan apa yang akan dicapai, itu kemampuan kalian komunikasi pada saat meeting atau berinteraksi dengan unit atau departemen yang lain. Jadi kayak komunikasi skill juga dipersiapkan. Nah itu hal-hal kayak gitu kan umum ya, nggak cuma di banking. Dan saya kira banking nggak punya kriteria khusus sih untuk kalian harus bisa. Jadi sama aja manage nilai, menurut saya. Oke Kak. Gini Kak, kan ini bank persaingannya lumayan lah ya Kak ya, persaingan Ya. bank. Mungkin Kak Tanu mungkin punya nggak Kak Tanu kayak bagaimana cara memenangkan persaingan, misalnya mungkin milih bank tertentu sebagai tempat berkarir atau mungkin memilih salary survei gitu Kak, atau mungkin sebagainya. Ada nggak Kak gimana cara memenangkan persaingan itu? Ya, memenangkan persaingan itu maksudnya saya memilih perusahaan tempat saya karir, gitu ya? Ya itu Kak. Iya, pada dasarnya itu kan supply demand ya. Jadi kalau sebenarnya dalam ada dua hal sih. Dari sisi pertama, dari sisi demand itu pasti kompetisi. Misalkan kalian sudah berkarir dan sudah beberapa tahun dan punya expertise gitu ya di bidang tertentu. Itu di bank lain juga yang punya posisi seperti kalian kan pasti ada juga ya. Nah, experience kalian, apa yang kalian tawarin, pengalaman yang kalian bawa, dan apa yang kalian bisa lakukan di perusahaan tempat yang baru, itu penting banget untuk kalian punya posisi tawar di perusahaan. Dan di sisi lain juga perusahaan itu juga nggak gampang cari talent. Dia cari talent yang benar-benar bagus, cocok dengan budaya, cocok dengan standar perusahaan, juga itu nyarinya nggak gampang. Makanya kalau nggak salah di perbankan itu senang dengan yang namanya referensi. Jadi orang baik, orang potensial, dia akan mereferensikan temannya yang baik dan potensial, sama-sama udah ngerti bidangnya. Nah penawaran itu datang ke kita dalam periode waktu gitu, ada aja yang datang ke kita tawaran, dan kita perlu melihat yang pertama dari sisi perusahaannya sendiri, itu perusahaannya seperti apa. Apakah perusahaannya itu sedang growing, apakah lagi ngerem, lagi pertumbuhannya, atau perusahaan sedang krisis. Nah itu kita harus tahu juga di awal, sehingga nanti kurang lebih kondisinya itu akan beda perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami situasi tertentu. Dan di sisi lain juga benefit antar bank, antar perusahaan itu juga beda-beda, dan kita harus lihat yang kita cari kan pasti yang terbaik ya. Nah itu semuanya ada kalkulasinya. Mungkin ada company yang dari sisi income nawarin lebih baik, tapi dari sisi benefitnya kurang. Nah itu apakah itu bisa dikompensasi atau enggak? Nah itu jadi faktor pertimbangan kita memutuskan apakah menerima tawaran dari kita. Jadi seperti itu ya Pak, strategi yang harus kita tahu gitu ya, kalau ingin terjun di dunia perbankan. Nah mungkin ini yang terakhir nih Pak, yang terakhir nih Kak, boleh minta tipsnya nggak Kak untuk kita nih, khususnya untuk mahasiswa dan fresh graduate atau yang berminat nih turun di dunia perbankan, bagaimana sih berkarir di dunia perbankan dan bagaimana pesaing di dalamnya, tips buat kita nih Kak. Oke, jadi sebenarnya tipsnya seperti tadi udah saya bilang ya, nggak perlu
yang aneh-aneh sih sebenarnya, tapi kalau kalian punya nilai tambah ketika kalian ingin masuk ke dunia kerja, ya pengetahuan yang beneran dibutuhkan di dunia kerja seperti tentunya kemampuan bahasa, kemampuan komputer, sama kemampuan komunikasi itu sudah ada basicnya lah. Kalian nggak dituntut expert karena kan kalian juga baru lulus ya, baru fresh ya, jadi nggak akan dituntut aneh-aneh. Tapi kalau udah punya basicnya itu ada nilai lebih yang kalian punya. Nah, selanjutnya untuk industri perbankan itu saya bilang kompleksitinya lumayan tinggi, ya, kompleksitas produknya dari sisi dinamikanya segala macam. Jadi buat saya sih itu menarik ya, karena saya yang udah dari tahun 2007 udah 13 tahun aja karir perbankan itu belum bisa dibilang belum menguasain semua knowledge yang ada gitu, itu setengahnya tuh. Jadi memang di industri itu punya knowledge atau challenge yang berguna buat secara personal saya buat growing. Jadi kalau misalkan memang kalian memutuskan buat perbankan ya kalian akan menemukan dinamika itu, kompleksitas itu yang mungkin tidak ada di industri yang lain. Tapi ya balik lagi sih ke teman-teman, menurut saya itu balik terkait dengan passion masing-masing ya, karena yang mau dicari itu ketika bekerja itu apa aja sih gitu loh. Apakah matter bidangnya, apakah yang lebih matter itu adalah di mana perusahaan itu nge-treat karyawannya, karena menurut saya itu nggak standar, nggak semua sama. Lebih baik pelajarin dulu aja semua industri yang kalian mau jadiin launch karir pertama kalian. Nah, dari situ kalau misalkan memang pilihannya perbankan ya ada challenge yang bisa nge-growing kalian punya personal knowledge and skill, itu yang mungkin nggak semua industri ada. Itu aja sih. Gitu. Tapi Kak, ini untuk sebagai mahasiswa, apakah perlu kita harus ada pelatihan gitu Kak, atau mungkin harus punya sertif ini untuk bisa masuk bank gitu, apa gimana Kak? Sebenarnya sih enggak ada hal seperti itu. Cuman yang kalian perlu tahu itu adalah yang paling penting ya, bank itu membuka rekrutmen itu, membuka karir itu dari jalur apa aja, itu yang kalian perlu tahu, karena bank itu banyak dan ketika dia meng-hire orang itu dengan berbagai macam jalur ya. Jadi jangan sampai apa yang kalian mau gitu ya, misalkan kalian saya mau di program manajerial, saya mau manajemen training, tapi kalian nggak tahu bahwa bank itu dia punya pos, dia punya rekrutmennya ada di mana gitu. Kalau kalian ngeliat orang mungkin nggak ada gitu, jadi kalian harus masuk ke website-nya misalkan kayak gitu. Nah, itu jalur-jalur seperti itu yang harus kalian pahamin, karena tiap bank strategi rekrutmennya beda-beda. Bener banget sih Kak, aku setuju banget sih Kak sama yang pernyataan kalau misalkan kita tuh harus menguasai dasar-dasarnya seperti kayak bahasa Inggris ataupun software-software terkait Excel, Word gitu-gitu. Itu pasti sangat membantu ya Kak kalau misalkan kita emang udah mau tahu dasar-dasarnya nanti di dunia pekerjaan gitu. Ya betul, nggak cuma bank ya, semua kayak gitu sih Kak. Iya. Nah mungkin kita sudah dapat menarik kesimpulan nih Dok. Dari ngopi kita hari ini, bahwa kalau misalkan kita ingin mengakselerasi karir kita, itu kita harus benar-benar mengetahui KPI dari suatu perusahaan tersebut dan berusaha untuk mencapai target tersebut. Nah, selain itu berpikir juga untuk selalu mengembangkan diri serta menaikkan improvisasi diri sendiri dan juga menaikkan effort kita untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya.
Bener banget Tiara, karena tadi yang sudah Kak Tanu bilang, sebenarnya bank itu dengan industri yang lain itu tidak jauh berbeda. Karena persiapan kita untuk memasuki dunia pekerjaan itu sama, kayak persiapan bahasanya, semua persiapan itu maupun di industri satu dengan industri yang satunya lagi itu sebenarnya sama. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, itu tergantung dengan minat kita tadi yang seperti yang Kak Tanu bilang. Kalau emang kita minatnya di bank, ya toko di bidang perbankan seperti yang Kak Tanu bilang, kayak gitu. Nah mungkin Kak Tanu ini kita sudah masuk segmen terakhir Kak Tanu. Terima kasih banyak Kak Tanu sudah meluangkan waktu dan juga mungkin mengganggu ya Kak Tanu ya waktunya seperti itu. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Makasih juga Kak Tanu ilmu yang udah banyak Kak Tanu kasih hari ini. Mungkin waktunya nggak lama tapi bermanfaat banget buat kita mahasiswa yang ingin terjun di dunia perbankan apalagi gitu Kak Tanu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Ambil Kak yang Tanu. baiknya aja. Iya siap Kak Tanu. Jadi Fedro tuh pernah dengar Tiara dari Tiara pernah dengar nih Tiara dari sebelum Fedro menutup, atau mungkin kita bisa tahu nih closing statement dari Kak Tanu untuk kita semua nih, khususnya untuk mahasiswa atau fresh graduate gitu. closing statement Kak Tanu. Untuk kita nih untuk Gini, jadi jangan khawatir ya, maksudnya untuk apa yang akan terjadi di depan, tapi juga jangan lengah untuk mempersiapkan diri dengan baik, karena sesuatu hal yang baik itu butuh persiapan yang baik, tapi itu nggak bikin kalian jadi stres. Easy going aja, jalanin aja dengan sebaik-baiknya, percaya aja kalau kalian berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga akan baik. Tiara, persiapkan saja dengan sungguh-sungguh, pasti dapat hasil yang terbaik. Berhubung dengan kata persiapan nih Kak Tanu, ada kata dari Albert Hubbard di mana dia ngomong persiapan terbaik agar bisa kita mendapatkan hasil yang baik untuk esok hari adalah bekerja yang baik untuk hari ini. Dan juga itu kata Pele, dia mengomongkan bahwasanya sukses bukanlah kebetulan, tapi ya terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pengorbanan, dan juga yang paling penting adalah cinta dengan apa yang kita lakukan Kak Tanu. Setuju banget Kak Tanu. Mungkin Kak Tanu karena kita udah masuk di segmen terakhir, buat teman-teman ngulik semuanya, selamat sore juga dan terima kasih banyak Kak Tanu. Jangan lupa tetap saksikan podcast kita, Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi untuk episode-episode selanjutnya, tentu dengan pembicara-pembicara yang hebat seperti Kak Tanu juga. Dan untuk itu saya Fedro dan saya Tiara pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat Hari Kemerdekaan ya, Merdeka. Ya Kak Tanu, merdeka. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!